Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 5 yang hebat? Sampai berjumpa kembali dengan Ibu di hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, hari ini kalian akan belajar tematik dan bahasa Sunda. Nah, untuk tematik kali ini pembelajaran 3 yang terdapat 3 muatan pembelajaran. Yang pertama muatan PPKN, yang kedua muatan IPS, yang ketiga muatan bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kalian dapat memahami nilai-nilai Pancasila yang terdapat di sila pertama sampai sila ke-5. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian bisa memahami bagaimana letak geografis bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian dapat memahami ide pokok setiap paragraf baik lisan maupun tulisan. Nah, kalian masih ingat bagaimana dasar negara kita? Apa itu dasar negara kita? Dasar negara kita adalah tentu saja Pancasila. Masih ingatkah kalian bagaimana bunyi Pancasila? Sila yang pertama yaitu Persatuan Indonesia. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di antara kelima sila itu terdapat sekali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bu, bagaimana contohnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya setiap dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, ini contohnya. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya, contohnya yang pertama sikap. Kalian selalu beribadah kan di rumah 5 waktu, mengaji atau sekolah agama. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ke-1. Atau contoh yang kedua, kalian mempunyai misalnya teman yang beda agama. Pada saat teman kalian sedang beribadah, kalian menghormati dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Nah, itu salah satu contoh sikap nilai-nilai yang pertama. Contoh nilai yang kedua, sila yang kedua, apa contohnya? Contohnya adalah kalian mematuhi dan menghormati orang tua kalian. Nah, itu contoh dari sila yang kedua. Atau kalian selalu menghargai teman kalian. Itu sila yang kedua. Nah, untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, sikap yang harus kalian kembangkan. Contohnya, cinta tanah air dan bangsa. Nah, atau menerapkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Misalnya ada suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, suku Baduy. Mereka bersama-sama bermain-main. Nah, itu contoh sila yang ketiga. Sekarang contoh sikap sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian pada saat sebelum pembelajaran daring masih ingat dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalian pernah mengalami atau melaksanakan pemilihan ketua kelas secara bermusyawarah. Nah, itu adalah sikap salah satu pengamalan sila ke-4. Atau pada saat di wilayah kalian ada pemilihan ketua RT atau ketua RW. Nah, di sana kan ada pemilihan RW dan RT secara bermusyawarah.
Nah, itu adalah contoh sikap pengamalan sila keempat. Yang terakhir, contoh sikap pengamalan sila kelima, yaitu bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa contohnya? Nah, kalian selalu bekerja keras, atau kalian hidup hemat. Nah, coba di rumahnya siapa yang suka selalu jajan? Ke mamanya selalu saja minta uang untuk jajan. Siang jajan, sore jajan. Nah, itu tidak sesuai dengan sila yang kelima. Berarti kalian hidup boros, tidak berhemat. Nah, itu contoh sikap-sikap nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Ibu ulangi lagi tadi, bangsa kita, negara kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Nah, bangsa Indonesia, kita ini termasuk negara Indonesia, bangsa Indonesia. Dari mana sih bangsa Indonesia? Batasnya seperti apa batasnya? Nah, sekarang perhatikan ke sini. Dari sini, lihat, perhatikan. Nih, di sini ada batas wilayah negara Indonesia. Letak bangsa Indonesia adalah dari Sabang atau dari Pulau W sampai ke Merauke. Kalian masih ingat lagu dari Sabang sampai Merauke? Contohnya sebaik aja ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, itulah negara Indonesia. Batasnya mulai dari Sabang sampai dari sini sampai Merauke. Nah, itu batas wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis Indonesia? Letak geografis Indonesia adalah letak bagaimana yang sebenarnya sampai dari keadaan alam sekitarnya, itu namanya letak geografis Indonesia. Batas letak geografis bangsa Indonesia terdiri dari 2 benua dan 2 samudra. Nah, letak geografis bangsa Indonesia diapit oleh benua Asia sebelah sini dan benua Australia sebelah sini. Itu letak geografis bangsa Indonesia di antara 2 benua, sekali lagi, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit lagi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia. Nah, itu saja letak bangsa Indonesia, letak geografis Indonesia. Sekali lagi, letak geografis bangsa Indonesia di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Indonesia. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau. Nah, lihat ke sini, ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, kita terdapat di Pulau Jawa. Kita terdapat di Pulau Jawa. Kita terdapat di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, di Pulau Jawa. Nah, itu mungkin pembelajaran yang Ibu sampaikan kali ini di pembelajaran 3, tema 1, subtema 1. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan untuk tematik, nah, silahkan kalian tulis. Ini ada di pembelajaran.
di pembelajaran 3, di sana ada nilai-nilai Pancasila. Halaman 9 dan halaman 10 kalian tulis kembali nilai-nilai Pancasila di antara sila ke-1 sampai sila ke-5. Nah, itu saja untuk pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, untuk bahasa Sunda nanti akan Ibu sharekan di web anak-anak ya. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 12 siang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.